Babur rohni. Ar-rohnu lughatan yakni al-habasu au as-subutu. Secara bahasa, rohn bermakna penahanan atau tetap. Wastilahan yakni ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Adapun secara istilah adalah menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut ketika sulit untuk melunasi. Langsung saja, agar memudahkan kita memahami persoalan ini, ada baiknya kita mengenal istilah pihak yang bertransaksi di dalam muamalah ini. Pertama adalah rohin, si peminjam atau orang yang menggadaikan. Kedua adalah murtahin, pemberi hutang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah rohan atau marhun, adalah barang yang digadaikan. Selanjutnya adalah hukum ar-rohan. Sistem hutang piutang dengan gadai seperti ini hukumnya diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Silakan dari dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala bisa kalian baca sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya, dalam syarat rohan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang menggadaikan barangnya atau disebut rohin adalah orang yang memiliki kompetensi, beraktivitas tidak pengangguran, baligh, berakal, dan yang terakhir adalah rusyid atau kemampuan mengatur pinjaman. Kedua adalah rohan gadai tidak akan sah kecuali dengan ijab, serah, dan qabul terima antara rohin, orang yang menggadaikan, dan murtahin, orang yang menerima gadai. Adapun yang terakhir, yang ketiga adalah syarat yang berhubungan dengan almarhum atau barang gadai. Di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Dan yang terakhir, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Dan ini sedikit tambahan mengenai penguatan dalam bab rohan. Di sini disebutkan wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fid duyuni idza istaqara thubutuha fi dhimmah, yang artinya setiap perkara yang boleh untuk dijual maka boleh digadaikan sebagai jaminan hutang ketika hutang tersebut sudah menetap di dalam tanggungan. Aku harap di sini kalian sudah bisa paham. Adapun walirrohin ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Bagi rohin diperkenankan untuk menarik kembali barang gadaiannya selama belum diterima oleh murtahin, orang yang menerima gadai. Dalam buku tersebut tertulis wala yadmanuhu al-murtahinu illa bita'addi. Maksudnya, murtahin atau orang yang menerima gadai tidak wajib mengganti atau menanggung barang gadaiannya kecuali dia ceroboh di dalam menjaganya. Paham ya? Dan kalimat selanjutnya di situ tertulis wa idza qabada al-murtahinu ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqbidu jami'ahu, yaitu ketika murtahin, orang yang menerima gadai, telah menerima sebagian dari haknya yang menjadi tanggungan rohin, maka tidak ada bagian dari barang yang digadaikan yang terlepas kecuali murtahin telah menerima semuanya.
Alhamdulillah, bab rohon pada pertemuan kali ini dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami. Adapun jika di antara kalian masih ada yang belum paham mengenai bab rohon, silahkan bisa japri ke Bapak. Insya Allah akan Bapak secara detail menjelaskan, karena dalam bab ini Bapak tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan mengingat khusus membahas bab rohon itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Baiklah, di akhir nanti Bapak akan ngasih tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan di buku tulis, lalu hasilnya dipoto dan kirim ke nomor Bapak. Terima kasih.